Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Kaum muslimin jamaah salat subuh di Masjid Nurul A'la yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, meneruskan yang saya sampaikan tadi malam tentang pentingnya ilmu tajwid, atau karena banyak kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak usah dipungkiri bahwa begitu banyak orang yang Al-Qurannya buki 1 tahun. Buki artinya kotor 1 tahun karena nggak pernah disentuh. Tiba-tiba bulan Ramadan baca Al-Quran. Nah, ini banyak yang seperti ini. Maka saya ingin mengingatkan tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan mengikuti ilmu tajwid. Meskipun mempelajari ilmu tajwid, sekali lagi, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Fardu yang kalau sebuah masyarakat ada 1 orang saja yang mempelajarinya sudah cukup. Tapi 1 orang itu harus mengajarkan kepada yang lain. Mengajarkan tentu tidak harus sedetail yang dipelajarinya. Jadi misalnya Pak Haji Tanto sudah mempelajari ilmu tajwid dari waktu ngaji kecil dulu, sudah menguasainya. Kemudian masyarakat ini tidak pada belajar misalnya, maka cukup mengajarkannya ala kadarnya sampai orang-orang bisa membaca dengan ilmu tajwid meskipun tidak mempelajari secara detail. Namanya mungkin dia tahu, tapi cara bacanya tahu. Karena apa? Karena memang sudah dipermudah di dalam mushaf-mushaf kita, khususnya mushaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Indonesia. Kita mengenal minimal 3 mushaf yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menjadi ciri khas Al-Quran Rasm Utsmani ala Indonesia. Itu mungkin kita tidak tahu, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak tahu mushaf yang mana saja. Tapi meskipun mushaf yang mana saja, tanda-tandanya jelas. Kapan harus panjang, kapan harus pendek, kapan harus idgham, kapan harus idhar, kapan harus dibaca berdengung, kapan harus dibaca jelas, dan kapan ikhfa. Sebenarnya kalau belajar ilmu tajwid itu juga bukan sebuah ilmu yang berat, yang kitabnya besar, bukan. Cukup misalnya mempelajari Tuhfatul Athfar atau Hidayatus Sibyan. Saya itu belajar Hidayatus Sibyan itu dari SD, tapi nyatanya nazam Hidayatus Sibyan itu hafal sampai sekarang, meskipun tidak ada kesengajaan untuk menghafalkannya. Misalnya nazamnya misalnya berbunyi begini: Alhamdulillahi wa shalla rabbuna
'alan nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina nazman hurira. Setelah 3 baris pendahuluan itu baru 2 baris. 1 baris lagi samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Itu 3 baris saja pendahuluan. Padahal orang kalau bikin buku pendahuluannya berhalaman-halaman. Tapi dengan nazam ilmu tajwid ini hanya 3 baris saja sudah cukup menjadi pendahuluan. Langsung masuk pada ilmu tajwidnya. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu. Hukum ketika ada tanwin atau nun yang sukun itu bagaimana? Handal hijai khamsatun tubayyanu, ada 5. Misalnya seperti itu. Idhamum bila gunnati au bi ghairiha. Idharu idhamim bi gunnati. Idharu idhamum bi bila gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfar wa seperti itu. Dan seterusnya. Tentu yang pernah mempelajari Hidayatus Sibyan hafal ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang satu masyarakat sudah ada orang yang mempelajarinya. Nah, saatnya di bulan Ramadan seperti ini banyak membaca Al-Quran bersama-sama. Kalau tadarus tadi malam saya sampaikan, tadarus salah satunya untuk membenarkan, untuk memperbaiki bacaan. Maka apabila ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin ketika membaca Al-Quran kemudian dibetulkan oleh Pak Haji Tanto, barangkali kadang-kadang membetulkan itu ya ewoh-ewoh. Pak Haji Tanto pasti juga ada rasa ewoh untuk membetulkan karena banyak salah gitu. Tapi tidak apa-apa, dibetulkan saja. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang membaca, yang dibetulkan diingat-ingat bahwa oh bacanya seperti ini harusnya. Karena pada dasarnya belajar itu juga ada kaitannya antara satu ilmu dengan ilmu lain. Misalnya ada yang namanya di dalam tajwid itu ada yang namanya mad ya. Mad itu apa? Memanjangkan. Kalau mad tabi'i memanjangkan 2 harokat. Misalnya idza itu 2 harokat. I-nya 1 harokat, dha-nya 2 harokat. Idza karena apa? Karena setelah dha ada huruf alif. Itu mad tabi'i. Tapi bagaimana kalau kemudian mad wajib muttasil dengan mad lazim munfasil? Ini mirip namanya, beda maksudnya. Mirip namanya, beda tanda-tandanya. Ada tanda yang mencolok. Di dalam Al-Quran sudah diberi tanda. Kalau wajib muttasil itu artinya mad wajib. Wajib apa? Wajib 6 harokat. Muttasil karena apa? Karena dia tersambung. Karena di dalam satu kata. Idza jaa nasrullah. Jaa itu satu kata. Dan itu harus dibaca wajib 6 harokat. Tapi ada jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh. Artinya boleh memilih. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Misalnya walladzina yu'minuna bima unzila sama-sama setelah mem ada alif kemudian ketemu hamzah tapi berada pada 2 kata yang berbeda. Nah, menandai apakah ini satu kata apa ini 2 kata yang berbeda, itu kan yang tahu ahlinya, yang tahu misalnya Pak Haji Tanto. Maka ketika dibetulkan itu supaya diingat-ingat. Karena ini penting sekali. Mengapa penting sekali? Pentingnya adalah membaca Al-Quran dengan menyesuaikan ilmu tajwid merupakan wajib ain bagi setiap orang yang membaca. Wajib ain ini artinya kalau tidak sesuai kaidah apa itu tajwid, maka bacaannya kurang. Bukan berarti kurang duit pahala ya, bukan. Karena niat saja sudah dapat pahala. Tapi kaum muslimin seperti tadi saya sebutkan di saat saya memulai
kultum ini warattilil Qur'ana tartila. Membaca Quran itu tartil. Tartil ya pelan, nggak usah cepat-cepat. Yang kedua, supaya tartil itu unsurnya pelan sesuai dengan tajwid. Ini menjadi penting sehingga bahkan saking pentingnya ini Basnas Cilacap hari ini mengadakan ini untuk guru-guru, untuk para ustadz dan kiai loh, bukan untuk anak-anak ini, mengadakan pelatihan Al-Quran dengan metode yang buah hari ini nanti jam 8 sampai selesai, mungkin sampai asar di Geraha Darussalam. Kemudian tanggal 19, 20 ada juga pelatihan yang lain, yaitu tanggal 19 Braille, tanggal 20 isyarat dengan metode Braille dan metode isyarat. Saking pentingnya sampai Basnas membuat acara seperti itu. Insya Allah saya juga nanti ikut menjadi peserta dari pelatihan metode Yambua. Yambua itu adalah metode mengajari anak-anak kecil-kecil. Tapi saya nggak tahu apakah informasinya sampai pada DKM masjid kita apa tidak. Tapi itu seharusnya satu kecamatan 2 orang maksimum. Saya di luar unsur itu karena saya berada di Dewan Asatid dari QCBC Basnas Cilacap. Jadi saking pentingnya sampai sebuah lembaga besar mengadakan hal seperti itu dan didatangi langsung oleh Lajnah Pentasfih Quran dari Kementerian Agama Pusat. Jadi seperti itu kaum muslimin, pentingnya tajwid. Saya tidak mungkin membahas terlalu panjang, tidak mungkin membahas terlalu banyak tentang tajwid, tapi kepentingan tajwid ini menjadi sangat mendasar. Dan di bulan Ramadan kebetulan sekali ada kegiatan rutin dari masjid, yaitu tadarus. Gunakan tadarus itu untuk salah satunya memperbaiki bacaan masing-masing, sehingga di ke depan akan semakin baik. Di samping itu kaum muslimin, selain memperbaiki bacaan tajwid, ada satu tuntutan yang lain yang saya kira belum pernah dilaksanakan di sini, bahwa dalam masa Ramadan ada baiknya melakukan kajian-kajian. Kajian-kajian kalau di masjid-masjid yang lain, misalnya di Masjid Agung juga setiap sore itu ada kajian sore menjelang puasa ya. Banyak ustadz yang kemudian datang untuk menyampaikan. Tapi di masjid-masjid yang kecil-kecil mungkin cukup pengurusnya saja yang menyampaikan itu, atau kalau di pesantren kan kiainya. Hal-hal semacam ini menjadi penting karena pengetahuan agama itu bagaimanapun juga harus disampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum semacam itu. Karena untuk bisa mengetahui ilmu yang benar perlu diberikan secara benar, dengan cara yang benar, di waktu yang benar. Kalau tidak di dalam bulan Ramadan mungkin orang-orang malas-malas. Tapi saya melihat kalau habis asar menjelang maghrib di masjid ini kan berkumpul. Nah, ada baiknya saat seperti itu dilakukan kajian. Gak usah mengundang ustadz dari luar. Karena apa? Karena yang mengundang mungkin perlu uang ya kan untuk bisyarah. Tapi dengan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pengurus kita, ya insya Allah hal seperti itu bisa menambahkan wawasan keagamaan masyarakat kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.